Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidzotul Maulida dengan NIM 2120235 dari kelas Kewirausahaan B akan menjelaskan materi mengenai kewirausahaan yang diambil dari buku karya Profesor Dr. Haji Bukhari Alma. Langsung saja, pada masa sekarang, dalam mengatasi persoalan tenaga kerja, tidak ada solusi lain selain membuka lapangan wirausahaan dan memasyarakatkan pengetahuan kewirausahaan melalui berbagai buku dan media lainnya, seperti media elektronik, media cetak, dan yang lainnya. Nah, di negara maju ini, wirausaha baru memperkaya pasar dengan produk-produk yang inovatif, seperti pada tahun 1980-an di Amerika. Pada tahun tersebut telah lahir sebanyak 20 juta wirausahawan. Mereka menciptakan lapangan kerja baru. Demikian pula di negara Eropa Timur, wirausahawan mulai bermunculan. Bahkan negeri Cina yang menganut paham komunis mulai membuka diri terhadap lahirnya wirausahawan. Universitas Beijing menghapuskan mata kuliah Marxis dan menggantinya dengan mata kuliah kewirausahaan. Begitupun dengan negara kita. Negara kita juga mulai menyebarluaskan pengetahuan mengenai kewirausahaan. Perguruan tinggi mewajibkan semua jurusan untuk memberikan mata kuliah kewirausahaan dengan tujuan agar lulusan perguruan tinggi tidak bingung dan canggung dalam terjun ke masyarakat. Mereka memiliki mental wirausaha yang dapat mengenal pepohonan wirausaha yang akan dirintis, tidak gelap dari seperti melihat hutan rimba, tidak tahu arah tujuan, tidak lagi menyalahkan perguruan tingginya yang menghasilkan lulusan menjadi penganggur. Dengan begitu maka lulusan dari perguruan tinggi lebih banyak bisa mengatur diri untuk berwirausaha. Menurut Profesor Dr. Haji Bukhari Alma, wirausaha sendiri merupakan orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Pada pengertian ini menekankan pada setiap orang yang memulai suatu bisnis yang baru, sedangkan proses kewirausahaan meliputi semua kegiatan, fungsi, dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Kewirausahaan merupakan proses yang dinamik dalam menciptakan tambahan kemakmuran masyarakat. Tambahan kemakmuran ini diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung resiko, menghabiskan waktu, dan menyediakan berbagai produk dan jasa dalam kegiatan wirausahanya. Selanjutnya yaitu sifat yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha. Seorang wirausahawan haruslah seseorang yang mampu melihat ke depan, bukan hanya melamun kosong menatap masa depan, tetapi melihat, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Menurut Bukhari Alma, sifat-sifat yang perlu dimiliki wirausahaan yaitu yang pertama, percaya diri. Percaya diri merupakan sifat utama atas dasar pribadi yang mantap, tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain, tetapi saran-saran orang lain tetapi juga saran dari orang lain ini tidak ditolak mentah-mentah. Memakai saran tersebut sebagai masukan untuk dipertimbangkan, kemudian bisa digunakan dalam memutuskan sebuah permasalahan. Orang yang tinggi dan percaya diri adalah orang yang sudah matang jasmani dan rohaninya. Pribadi semacam ini merupakan pribadi yang independen. Karakteristik kematangan seseorang adalah ia tidak bergantung pada orang lain, tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif, dan kritis. Dia tidak begitu saja menyerap pendapat atau opini orang lain, tetapi dia mempertimbangkan secara kritis. Emosionalnya juga dikatakan sudah stabil, tidak gampang tersinggung, dan naik pitam. Pada tingkat ini memiliki tingkat sosial yang tinggi, mau menolong orang lain, dan yang paling tinggi kedekatannya adalah pada Sang Pencipta. Kemudian sifat yang kedua yaitu berorientasi pada tugas, dan hasil sifat ini tidak mengutamakan partes dulu.
prestasi kemudian. Akan tetapi ia lebih suka prestasi dahulu, kemudian setelah berhasil, prestisinya akan naik. Setiap keputusan yang diambil berorientasi pada laba atau hasil, penuh inisiatif, energi, kerja keras, tekun, dan tabah. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu mampu mengambil resiko. Pengambil resiko seorang wirausahawan harus mampu mengambil resiko dan suka akan tantangan. Semua tantangan dalam wirausaha harus dihadapi dengan penuh perhitungan. Jika perhitungan sudah matang, maka resiko apapun akan dihadapi dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian sifat yang keempat yaitu memiliki rasa kepemimpinan. Sifat kepemimpinan tersebut harus ada dalam setiap diri individu seorang wirausahawan. Namun, seorang wirausaha juga harus memimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan mampu menanggapi saran dan kritik yang baik. Kemudian yang kelima yaitu orisinilan, sifat orisinil. Ini tentu tidak selalu ada pada diri seorang. Yang dimaksud orisinil di sini ialah tidak hanya meniru orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ada ide yang orisinil, ada kemampuan untuk melaksanakan sesuatu. Wirausaha harus memiliki sifat kreatif dan inovatif, fleksibel, banyak sumber, serta bisa berpengaruh luas. Sifat yang keenam yaitu berorientasi ke masa, dari masa ke masa. Seorang wirausaha haruslah perspektif, mempunyai visi ke depan, sebab sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Maka dari itu, faktor kontinuitasnya harus dijaga dan pandangan harus ditujukan jauh ke depan. Untuk menghadapi pandangan jauh ke depan, seorang wirausaha harus menyusun perencanaan dan strategi yang matang agar jelas langkah-langkah yang dilaksanakan. Kemudian sifat yang ketujuh yaitu kreativitas. Seorang wirausaha harus dituntut kreatif dalam menjalankan tugasnya demi kelancaran usahanya. Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks dan persaingan ekonomi global, maka kreativitas menjadi sangat penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan kelangsungan hidup bisnis. Dunia bisnis memerlukan sumber daya manusia kreatif dan inovatif serta berjiwa kewirausahaan. Seiring terjadi orang yang tidak berpendidikan berhasil dalam wirausaha, namun yang berpendidikan tinggi diharapkan lebih kreatif dan inovatif. Prinsip dasar yang penting adalah dalam wirausaha diperlukan orang-orang yang kreatif, inovatif, disiplin, memiliki daya cipta, thinking new thing and doing new thing or create and different. Selanjutnya mengenai wanita berusaha. Berkarir ataupun berusaha merupakan dua pilihan yang layak untuk dipikirkan dalam perkembangan ekonomi dan bisnis pada saat ini. Namun sebaiknya tetapkan berdasarkan kemampuan agar tidak mengorbankan kehidupan dan masa depan. Setiap orang pasti memiliki rencana dalam hidupnya. Salah satunya bagaimana ia akan menikmati hari tua kelak. Pada zaman sekarang ini, di balik kemajuan ekonomi dan bisnis, dunia usaha kembali menjadi sorotan karena kompleksitas kebutuhan adalah tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh usaha-usaha dalam mengangkat perekonomian nasional, baik berupa pendapatan per kapital maupun menyediakan lapangan kerja. Pada era kemajuan seperti saat ini, wanita Indonesia sudah mampu memasuki lapangan pekerjaan seperti di bidang kesehatan, perdagangan, keamanan, perhubungan, keuangan, dan perbankan. Sekarang banyak kita jumpai dalam bisnis lain yang lebih dikenal dengan istilah wanita pengusaha yang mendirikan wanita yang berwirausahaan. Mereka mendirikan asosiasi yaitu Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia. Bahkan pada saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga dalam pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UKM
yang dimiliki oleh wanita di negara Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika dengan tingkat pertumbuhan 8,1%. Sementara Vietnam menempati posisi teratas dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 42,5%. Sementara posisi kedua ditempati oleh negara tetangga kita, Malaysia, yang mengalami pertumbuhan 9,7%. Para wanita di negara berkembang tersebut dinilai lebih banyak terjun ke dunia wirausahaan dibandingkan dengan negara maju seperti Selandia Baru, Australia, dan Jepang. Beberapa sebab yang menjadi peningkatan pertumbuhan wanita dalam berwirausaha ini mungkin karena sedikitnya kesempatan kerja bagi wanita, kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga, atau keinginan untuk memiliki fleksibilitas sebagai ibu rumah tangga namun tetap mendapatkan penghasilan. Dengan faktor tersebut, maka wanita akan memiliki semangat dalam berwirausaha. UKM yang dimiliki wanita dianggap vital, terutama karena mereka lebih memilih untuk memperkerjakan wanita dengan keikutsertaan wanita yang lebih besar dan penggunaan tenaga kerja yang lebih baik. Peran wanita dalam pengusaha semakin penting dalam menggerakkan ekonomi. Sebanyak 40-50% bisnis di pasar-pasar yang sedang berkembang dimiliki oleh kaum wanita. Di samping itu, terdapat kendala yang menyebabkan wanita menjadi enggan dalam memulai berwirausahaan. Salah satunya yaitu keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi tersebut menjadikan pengalaman wanita kurang, sehingga membuat wanita kurang percaya diri dalam bergerak dan berwirausaha, termasuk pula kekurangan profil untuk dicontoh, terbatasnya akses untuk pendidikan keuangan, serta kepercayaan diri untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Problem ini memerlukan upaya yang besar dari berbagai pihak, seperti bank untuk membantu mengedukasi dan mengajak wanita agar mau berwirausaha. Materi selanjutnya mengenai intrapreneurship. Apa sih intrapreneurship itu? Jadi, intrapreneurship merupakan suatu metode dalam mendorong serta memberikan fasilitas, membuka kesempatan bagi seseorang dalam organisasi untuk menciptakan, mengajarkan sesuatu yang beda dari yang lain secara lebih baik dan bertanggung jawab. Terbukanya peluang semacam ini sangat menjanjikan suatu kemajuan bagi sebuah perusahaan karena munculnya kreativitas dan inovasi. Dalam organisasi yang biasa, aktivitas semacam ini sulit muncul karena suasana yang kaku, tidak ada kebebasan dan berkreasi bagi karyawan. Bagi sebuah organisasi sangat perlu mengembangkan spirit entrepreneurship ini. Inilah yang dimaksudkan dengan istilah intrapreneurship. Spirit ini akan meningkatkan pengembangan produk, diverifikasi, dan meningkatkan produktivitas. Adapun manfaat dari intrapreneurship yaitu dapat meningkatkan kembali kemampuan suatu perusahaan atau suatu organisasi dalam memiliki keterampilan dan kemampuan yang inovatif. Selain itu juga dapat menciptakan usaha baru dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang telah mapan melalui inovasi produk, proses, maupun dalam pengembangan pasar. Adapun perbedaan perusahaan tradisional dan intrapreneurship. Yang pertama, perusahaan tradisional. Perusahaan tradisional memiliki pokok aturan yang berlaku. Biasanya harus mengikuti peraturan secara ketat, sesuai dengan yang telah digariskan. Perusahaan tradisional tidak boleh menyimpang, berbuat kesalahan, dan tidak boleh gagal. Tidak boleh membuat inisiatif sendiri, tetapi tunggu instruksi dari atasan. Kondisi persyaratan ketat tersebut sangat tidak kondusif, sehingga dalam memunculkan kreativitas, fleksibilitas, independensi, dan keberanian karyawan. Sedangkan dalam entrepreneurship, kita dapat menjumpai bahwa karyawan bisa mengembangkan visinya. Dalam entrepreneurship, dapat kita jumpai bahwa karyawan bisa mengembangkan visinya, tujuan, dan kegiatannya masing-masing. Ada pemberian hadiah untuk pemikiran dan kegiatan yang positif, eksperimen, pengembangan ide, dan tanggung jawab.
Di samping itu ada lagi perbedaan dalam values norma yang berlaku. Dalam organisasi tradisional, organisasinya bersifat hierarkis, prosedur standar, sistem pelaporan baku, ada garis lini dan tanggung jawab, ada instruksi, wewenang, sistem kontrol. Sedangkan dalam budaya organisasi intrapreneurship dijumpai situasi yang berbeda, bahkan sebaliknya. Struktur organisasi bersifat flat, mengembang ke samping, bukan ke atas atau hierarki. Ada jaringan kerja, ada mentor, ada hubungan dekat satu sama lain, iklim kerja tidak kaku, saling percaya, banyak pemikiran dan usul, sehingga terjadi cross-fertilization of ideas, saling menumpuk, saling bantu sesama karyawan dalam mengembangkan ide. Kemudian lingkungan atau iklim organisasi yang mendorong intrapreneurship. Dalam mendorong adanya intrapreneurship, diperlukan suasana kepemimpinan yang menunjang. Yang pertama, adanya penerapan teknologi dalam organisasi yang dapat membangkitkan keberanian dan menunjang ide-ide baru, sehingga karyawan tidak menjadi penakut. Yang kedua, terbuka peluang eksperimen, tidak takut pada kegiatan trial dan error. Biasanya dalam mendapatkan produk baru ditempuh beberapa kegagalan sampai memperoleh produk baru yang sempurna. Ini memakan waktu dalam berevolusi. Kemudian yang ketiga, tidak ada ukuran atau parameter baku suatu keberhasilan. Yang keempat, harus tersedia dana yang cukup untuk melakukan kebebasan pengembangan ide. Yang kelima, harus dikembangkan tim multidisiplin dan kerja sama antar bidang. Yang keenam, spirit entrepreneurship tidak berdasarkan pada seseorang, tetapi atas dasar sukarela dan sistem hadiah. Hadiah perlu diberikan untuk semua energi usaha yang dikeluarkan untuk menciptakan hal yang baru. Dan yang ketujuh yaitu, spirit ini harus mendapatkan support dari top manajemen, baik secara fisik maupun bentuk finansial. Kemudian karakteristik kepemimpinan intrapreneurship. Seorang wirausahawan harus memahami lingkungan, baik internal maupun eksternal secara utuh. Dia tidak mengetahui segala aspek. Dia harus kreatif agar dapat mendorong spirit intrapreneurship. Adapun karakteristik kepemimpinannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia harus seorang visionary leader atau a person who dreams great dreams. Dikatakan bahwa seorang tukang kebun apabila ingin menghasilkan tomat, maka dia akan mencari bibit tomat, menanamnya, mengasih pupuk dan beri air. Maka dari itu jangan memasukkan tomat ke pabrik, tapi tugas Anda dalam tanam dan pupuk tomat. Jadi dalam meyakinkan orang lain bahwa mimpi Anda bagus, sehingga mereka tertarik mengiyakan, lalu mereka menyokong mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Kadang perusahaan tertentu muncul ide gila. Ide gila ini awalnya mungkin tidak masuk akal, tetapi setelah ditelaah, ada juga kemungkinan dalam berhasil. Apabila seseorang mempunyai suatu ide, maka dia harus meyakinkan banyak orang bahwa idenya itu bagus. Jika ada yang membantah, maka ia berusaha mengatasi bantahan itu dan kembali orang yang membantah menyokong idenya. Yang kedua, pemimpin intrapreneur harus fleksibel dalam menciptakan manajemen yang memberi kebebasan berkreativitas. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong munculnya teamwork dengan pendekatan mendisiplinkan dari berbagai keahlian seperti engineering, produksi, marketing, keuangan, dan sebagainya. Harus menciptakan diskusi terbuka untuk mencari sesuatu yang baru. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat membangun entrepreneurship dalam organisasi. Dalam membangun suasana intrapreneurship dalam sebuah organisasi, maka harus menerapkan prosedur yang menunjang intrapreneurship tersebut. Kadangkala diperlukan meminta bantuan konsultan untuk menciptakan suasana tersebut. Namun yang penting adalah komitmen dari seluruh jajaran manajemen, dari top, upper, dan middle management.
Komitmen dan merencanakan ini disosialisasikan dalam bentuk kegiatan internal marketing kepada seluruh karyawan. Dengan demikian, iklim intrapreneurship akan bergema di seluruh kegiatan organisasi. Pemimpin organisasi harus pula menjelaskan ide apa, sasaran bagaimana yang hendak dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Selanjutnya, menggunakan fasilitas teknologi yang menunjang iklim intrapreneurship. Organisasi harus tetap dekat dengan hati konsumen, harus belajar lebih produktif dengan menggunakan sumber-sumber yang seefisien mungkin. Sehingga kebebasan pada karyawan ada, namun tetap terkendali dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Adapun faktor yang menyebabkan dalam mendorong minat berusaha, yaitu yang pertama ada faktor personal. Faktor personal menyangkut aspek kepribadian, seperti adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan seseorang, adanya pemutusan hubungan kerja, adanya dorongan karena faktor usia, adanya keberanian dalam menanggung resiko, adanya komitmen atau minat tinggi pada bisnis. Yang kedua yaitu faktor environment. Faktor ini menyangkut hubungan dengan lingkungan fisik. Faktor ini meliputi adanya persaingan dalam dunia kehidupan, adanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan seperti modal, tabungan, warisan, bangunan, dan lokasi yang strategis. Kemudian mengikuti latihan kursus bisnis atau inkubator bisnis. Selanjutnya kebijaksanaan pemerintah dengan adanya kemudahan lokasi berusaha, fasilitas kredit, dan bimbingan usaha. Yang ketiga yaitu faktor sosiologikal. Faktor ini menyangkut hubungan dengan keluarga. Faktor ini berisi adanya hubungan atau relasi bagi orang lain, adanya tim yang dapat diajak kerjasama dalam berusaha, adanya dorongan dari orang tua untuk membuka usaha, adanya bantuan famili dalam berbagai kemudahan, adanya pengalaman bisnis sebelumnya. Selanjutnya yaitu kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan hal yang sangat berkaitan dengan seseorang dalam berwirausaha. Bahkan dapat dikatakan bahwa salah satu modal utama dalam berwirausaha adalah kreatif dan inovatif. Dalam hal itu, kreativitas sendiri merupakan sebuah gagasan atau ide atau pemikiran seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan inovasi berarti tindak lanjut dari kreativitas. Inovasi merupakan kemampuan dalam menerapkan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dan berbeda. Kreativitas sangat penting dalam dikembangkan dalam menciptakan kewirausahaan. Dengan kreativitas, maka akan tercipta keunggulan yang kompetitif dan kelangsungan hidup bisnis. Kreativitas juga merupakan salah satu untuk meningkatkan daya saing. Perusahaan yang berorientasi pada kreativitas akan mendorong perusahaan menjadi pemimpin pasar karena mampu menciptakan produk-produk baru. Artinya, setiap pelaku bisnis berlomba-lomba untuk melakukan strategi kompetensi dengan fokus dengan penciptaan sesuatu yang berbeda. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melatih kreativitas dalam menjalankan wirausahawan. Yang pertama, amati sekeliling Anda. Yang kedua, berimajinasi. Yang ketiga, mengambil sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, melakukan sesuatu yang baru. Yang kelima, mencatat. Yang keenam, tambah wawasan. Dan yang ketujuh, disiplin. Materi selanjutnya yaitu mengenai kepribadian, temperamental, dan watak. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian seseorang tidak sama persis dengan kepribadian orang lain. Dengan kepribadian yang dimiliki seseorang, dia dapat memikat orang lain, orang menjadi simpati kepadanya, tertarik dengan pembicaraannya,
Begitupun dengan wirausahawan yang memiliki kepribadian seperti ini seringkali berhasil dalam menjalankan usahanya secara bebas. Kepribadian merupakan keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi atau diperoleh yang khas pada seseorang yang membuatnya unik. Selanjutnya yaitu kepribadian yang produktif. Seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang produktif. Produktif merupakan kegiatan yang menimbulkan atau meningkatkan kegunaan. Kegunaan tersebut yaitu meliputi kegunaan tempat, kegunaan waktu, kegunaan bentuk, dan kegunaan pemilikan. Dalam manfaatnya, ada dua dimensi pokok dari social responsibility, yaitu skill of social interaction, yaitu adanya keterampilan interaksi dalam masyarakat yang meliputi quality of spontaneity, brain lines, tolerance, dan open relationship. Yang kedua yaitu value structure, memiliki struktur nilai, yaitu deep empathy, concern of other. Tidak semua orang sama produktifnya. Umumnya produktif terbagi menjadi tiga, yaitu produktif tinggi, produktif rata-rata, dan produktif rendah. Seseorang yang produktif merupakan seseorang yang matang. Matang di sini bukan berarti dewasa secara fisik, tetapi lebih banyak mengandung aspek psikologis. Ciri-ciri pribadi yang matang yaitu yang pertama, tidak banyak bergantung kepada orang lain. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, objektif dan kritis, tidak asal terima isu. Yang keempat, emosinya stabil. Yang kelima, sociability, artinya dalam lingkungan yang cocok ia akan tampil ke depan. Sedangkan dalam lingkungan yang cocok dia akan menjaga jarak. Kemudian yang keenam yaitu keyakinan agama. Keyakinan agama merupakan aspek yang paling tinggi dalam jenjang kematangan yang dicapai seseorang, yaitu pengakuan akan pertolongan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jika ada pribadi yang produktif, tentu ada pula pribadi yang non-produktif. Adapun ciri-ciri pribadi yang non-produktif yaitu yang pertama, pribadi yang hanya senang mendengarkan saja. Dia pendengar yang baik, tidak pernah mengemukakan ide. Dia tidak bisa mengatakan tidak, dia lebih sering mengatakan ya. Yang kedua, dia lebih senang mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadinya. Yang ketiga, dia lebih senang menyimpan segala macam informasi. Tidak pernah ia keluarkan kembali informasi yang ia terima. Yang keempat, sifatnya sentimental, suka merenung masa lalu. Yang kelima, dia banyak mengetahui sesuatu, tetapi tidak bisa mengungkapkan buah pikirannya. Yang keenam, dia suka memasarkan pribadinya dengan memperoleh imbalan atau balas jasa atau honor. Yang ketujuh, self-esteem-nya goyang. Dia lebih senang mengikuti anggapan orang lain terhadapnya. I am as you desire me. Kemudian, tipe pribadi non-produktif adalah pribadi yang immaturity atau belum matang. Pribadi ini lebih banyak bersifat pasif, ketergantungan kepada orang lain, tidak punya pandangan ke depan, posisinya selalu di bawah, kurang menghargai dirinya, kurang mencintai dirinya. Kemudian temperamen. Temperamen merupakan sebuah sikap dalam menunjukkan cara bereaksi atau bertingkah laku yang bersifat tetap. Sedangkan istilah watak dibentuk oleh pengalaman-pengalaman semasa kanak-kanak dan dapat berubah pada batas tertentu diperolehnya pengalaman yang baru. Temperamen dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pribadi temperamen yang gampang marah. Yang kedua, pribadi temperamen yang terlalu optimis. Yang ketiga, pribadi temperamen yang pendiam. Dan yang keempat, pribadi temperamen yang lemah. Temperamen ini menunjukkan pada cara bereaksi yang bersifat tetap dan tidak berubah. Temperamen ini akan diimbangi oleh watak, yaitu suatu pola tingkah laku yang khas yang terdapat pada seseorang. Menurut beberapa ahli, sifat watak dapat
disamarkan dengan sifat tingkah laku, sedangkan manusia selalu berhubungan dengan keduanya, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan dirinya sendiri. Cara manusia berhubungan itu bermacam-macam, ada senang, marah, kasihan, benci, sayang, cinta, bekerja sama, bersaing, dan sebagainya. Dengan cara berhubungan itu, manusia berusaha menyesuaikan diri, mencoba berorientasi dengan cara hubungan tersebut dengan alam, bahkan dengan diri sendiri. Oleh sebab itu dikatakan bahwa inti dari watak adalah orientasi. Adapun faktor yang dapat dipelajari agar dapat mengembangkan bakat yang kita miliki yaitu yang pertama mengembangkan pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga pertimbangan, yang keempat sikap. Maka dari itu, wirausaha dapat membuka hati dan pikirannya lebar-lebar dalam menerima tambahan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan, sehingga membentuk pribadi yang betul-betul teruji dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu materi mengenai meningkatkan produktivitas melalui motivasi. Produktivitas sendiri merupakan jumlah yang dihasilkan setiap pekerja dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas tergantung pada perkembangan teknologi, alat-alat produksi, organisasi dan manajemen, syarat kerja dan faktor yang lainnya. Produktivitas merupakan kuantitas atau volume dari produk atau jasa yang telah dihasilkan. Akan tetapi banyak pula produktivitas bukan hanya untuk kuantitas, tetapi juga kualitas produk yang dihasilkan, yang harus juga dipakai sebagai pertimbangan dalam mengatur tingkat produktivitas. Dalam menentukan produktivitas tidak hanya dilihat dari faktor kuantitas saja, tetapi juga faktor kualitasnya. Produktivitas dapat diukur melalui 3 tingkatan, yaitu yang pertama individu, yang kedua kelompok, dan yang ketiga organisasi. Ketiga kelompok tersebut terdapat dalam organisasi yang dapat diukur produktivitasnya. Ukuran produktivitasnya tersebut harus ada dalam mempertimbangkannya. Yang pertama, untuk tujuan strategi. Apakah organisasi sudah benar-benar sesuai dengan apa yang telah digariskan? Yang kedua, efektivitas. Sampai tingkat manakah tujuan itu dapat dicapai, dalam arti kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, efisiensi. Bagaimana perbandingan output terhadap input, di mana pengukuran output termasuk di dalamnya kuantitas dan kualitas. Ada 3 kekuatan internal yang berpengaruh pada produktivitas, yaitu managerial process, managerial leadership, dan motivation. Yang pertama, managerial process, menyangkut perihal merencanakan organisasi, mengintegrasikan, dan mengawasi segala kegiatan. Dengan demikian, pekerjaan dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna. Jika organisasi strukturnya tidak benar, pekerjaannya semrawut, pengawasan lemah, maka produktivitasnya akan menurun. Kemudian yang kedua yaitu managerial leadership, berhubungan dengan tujuan perusahaan, penyediaan kondisi kerja, ruangan, ventilasi, peralatan yang dapat mendorong pekerja menjadi lebih giat dan lebih semangat. Kemudian yang ketiga yaitu motivation. Motivation merupakan faktor yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif, meningkatkan prestasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan kekuatan eksternal dalam mempengaruhi produktivitas ada 3. Yang pertama yaitu government regulation. Government regulation merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat menurunkan produktivitas maupun dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu union, yaitu organisasi karyawan, serikat pekerja. Dalam hal ini juga dapat menurunkan produktivitas maupun meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini harus dijaga bagaimana terjalin hubungan harmonis antara manajemen dengan karyawan melalui serikat pekerjaannya.
Kemudian yang ketiga yaitu innovation. Innovation menyangkut penemuan baru dalam bidang teknologi yang menyebabkan alat produksi lama menjadi kuno, tidak efisien, ketinggalan mode. Siapa yang lebih cepat menerapkan teknologi baru biasanya akan mendahului para saingannya dan dapat memenangkan persaingan yang terjadi di pasar. Produktivitas tidak hanya masalah bagaimana karyawan harus bekerja keras saja, tetapi yang penting bekerja sama dengan manajemen, dengan pemimpin yang luas, membuat pekerjaan lebih mudah, sederhana, cepat, dan efisien. Seorang wirausaha yang berhasil harus mempertimbangkan semua komponen produktivitas yang ada, serta mengantisipasinya lebih dini agar kegiatan wirausaha dapat berjalan dengan sukses dan mencapai kemajuan. Selanjutnya yaitu motivasi motivasi yang menjadi dalam meningkatkan produktivitas. Motif Produktivitas suatu pekerjaan sangat tergantung kepada kemauan para karyawan untuk bekerja lebih giat. Agar karyawan lebih giat melakukan pekerjaan, maka mereka perlu diberikan motivasi dengan berbagai cara. Pada umumnya, tingkah laku manusia dilakukan secara sadar, artinya selalu didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi sendiri berarti kemampuan dalam berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motifnya. Motif dengan kekuatan yang sangat besar lah yang akan menentukan perilaku seseorang. Motif yang kuat ini seringkali berkurang apabila telah mencapai kepuasan ataupun karena menemui kegagalan. Jadi kekuatan motif ini dapat berubah karena terpuaskannya kebutuhan. Bila kebutuhan telah terpuaskan, maka motif akan berkurang dan beralih kepada kebutuhan lain dan seterusnya. Yang kedua, karena adanya hambatan, maka orang yang mencoba mengalihkan motifnya ke arah lain. Adanya frustasi memberikan beberapa kemungkinan terhadap kekuatan motif. Pertama, bisa menimbulkan patah semangat dan tidak mau mencoba lagi. Akibatnya produktivitas atau prestasi lebih akan menurun. Namun ada pula karyawan yang frustasi memberikan balikan yang sangat positif, lalu ia akan mencoba lagi sekuat tenaga. Motivasi sendiri merupakan proses yang dilakukan agar suatu tindakan secara sadar dan bertujuan. Dari aspek perilaku, motivasi bersangkutan dengan sesuatu yang mendorong orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Pada penelitian motivasi telah mengembangkan berbagai teori untuk memprediksi motivasi, antara lain teori motivasi yang didasarkan oleh dua asumsi. Pertama, kebutuhan seseorang tergantung dari apa yang telah dipunyainya, dan kedua, tergantung dari urgensi pentingnya. Selanjutnya, teori motivasi Horton. Suatu hal yang sangat berarti dan sangat penting ditemukan bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, perlu adanya faktor human relation. Jika karyawan mendapat perhatian khusus secara Selanjutnya, teori motivasi Hawthorne. Suatu hal yang sangat berarti dan sangat penting ditemukan bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, perlu adanya faktor human relation. Jika karyawan mendapat perhatian khusus secara pribadi terhadap dirinya dan juga terhadap kelompoknya, maka produktivitasnya akan meningkat. Oleh sebab itu, seseorang wirausaha harus pandai mendekati dan memperhatikan pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh karyawannya. Beri mereka pujian spontan atau tepuk bahunya sebagai tanda kebanggaan pemimpinan memiliki karyawan seperti dia. Selanjutnya, berdasarkan teori X dan teori Y. Teori X mengasumsikan bahwa kebanyakan orang lebih suka dipimpin, tidak punya tanggung jawab, dan ingin selamat saja. Ia dimotivasi oleh uang, keuntungan, dan ancaman hukuman.
Manajer yang menganut teori X akan menganut sistem pengawasan dan disiplin yang ketat terhadap para pekerja, sedangkan manajer yang menganut teori Y mengasumsikan bahwa orang itu malas bukan karena bakat atau pembawaan sejak lahir. Semua orang sebenarnya bersifat kreatif, yang harus dibangkitkan atau dirangsang oleh pimpinan. Inilah tugas manajer, yaitu membangkitkan daya kreasi para pekerja. Kedua teori ini jangan disimpulkan bahwa teori X jelek dan teori Y baik. Teori X dan Y hanya memberikan kira-kira arah atau kecenderungan orang. Orang yang menganut teori Y untuk hal tertentu, namun ia juga harus memimpin dan mengawasi para pekerja menurut teori X. Kemudian teori ekspektansi atau harapan dari Fromm. Teori ini pertama kali dikembangkan berdasarkan pada dua asumsi. Yang pertama, manusia biasanya meletakkan nilai kepada sesuatu yang diharapkan dari hasil karyanya. Oleh karena itu, ia mempunyai urutan kesenangan di antara sekian banyak hasil yang ia harapkan. Artinya ada sesuatu yang dia harapkan. Yang kedua, selain mempertimbangkan hasil yang dicapai, juga mempertimbangkan keyakinan orang tersebut bahwa yang dikerjakannya itu akan memberikan sumbangan terhadap tercapainya tujuan yang diharapkan. Kemudian teori motivasi model Porter and Lawyer. Model Porter dan Lawyer menyatakan bahwa upaya, kekuatan dari motivasi dan energi yang dicurahkan tergantung pada nilai imbalan serta probabilitas untuk memperoleh imbalan tersebut. Persepsi upaya dan probabilitas imbalan itu sebaliknya dipengaruhi juga oleh hasil penampilan yang sesungguhnya. Jelas bahwa bila seorang tahu ia mampu mengerjakan sesuatu tugas atau pernah mengerjakan, maka dia memiliki perkiraan yang lebih baik mengenai upaya yang dibutuhkan dan mengetahui lebih baik probabilitas imbalannya. Penampilan sesungguhnya dalam suatu pekerjaan ditentukan oleh upaya yang dicurahkan serta dipengaruhi oleh kemampuan dalam melaksanakan dan persepsinya tentang tugas penampilan. Sebaiknya dilihat dari imbalan intrinsik, seperti rasa keberhasilan dan aktualisasi diri, dan imbalan ekstrinsik, seperti kondisi kerja dan status. Setelah imbalan dianggap seimbang, maka terjadilah kepuasan. Selanjutnya yaitu eksploitasi, imajinasi, dan intuisi untuk kemajuan wirausaha. Rasa imajinasi dan intuisi atau rasa bawah sadar sering disebut pikiran kita yang memproses intuisi tersebut, kreativitas, serta otomatis mengetahui penyebab masalah pada diri kita. Perlu diketahui bahwa imajinasi sendiri merupakan hasil kreatif atau penemuan baru dalam bentuk benda, konsep, ide, atau model. Sedangkan intuisi adalah pengetahuan mendadak yang diperoleh tanpa sadar atau diciptakan oleh proses mental bawah sadar. Proses bawah mental sadar memang sangat besar artinya dalam membangun dan melaksanakan tugas yang ada dalam sehari-hari, sehingga tanpa sadar, ide-ide yang timbul dari pikiran merupakan dari bawah sadar kita. Selanjutnya imajinasi. Imajinasi merupakan sebuah gambar atau objek angan yang dapat membayangkan atau berhayal. Imajinasi ini secara umum akan memberi kekuatan untuk memproses hasil citra mental dan ide yang kita pikirkan. Imajinasi pada seseorang adalah batasan dari dunia nyata orang tersebut. Maka sebab itu imajinasi ini tidak mengenal sama sekali batas, dan apapun yang terfikirkan atau yang diyakini akan dapat terwujud menjadi realitas. Kemudian yang kedua yaitu intuisi. Intuisi merupakan istilah untuk kemampuan orang dalam memahami sesuatu hal tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Maka sebab itu, intuisi berupa pikiran yang samar-samar, sering setengah disadari tanpa dipikiri secara cermat, namun tiba-tiba memunculkan suatu keyakinan sesaat. Atau bisa dikatakan seseorang yang sadar memikirkan suatu objek tiba-tiba mendapatkan ide tanpa disadari, itulah yang disebut intuisi.
Adapun kondisi yang mendorong proses bawah sadar yaitu yang pertama sikap berani, yang kedua keraguan, yang ketiga bermacam-macam pengalaman, yang keempat persiapan yang sempurna dan sungguh-sungguh, yang kelima menyerah sementara, yang keenam bertukar pikiran, yang ketujuh bebas dari kebingungan atau kekacauan, dan yang kedelapan batas waktu atau deadline. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan wirausaha agar menjadi sukses. Yang pertama, pintar komunikasi. Komunikasi yang baik, berperilaku jujur, konsisten dalam pembicaraan akan sangat membantu seseorang dalam mengembangkan karir di masa depannya. Karena berkomunikasi sangat baik dengan partner yang ada, sehingga dapat mengembangkan wirausaha secara sukses bersama. Yang kedua yaitu dorongan ambisi. Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang yang disertai juga dengan disiplin. Sebab itulah dorongan ambisi kepada pribadi agar bisa bekerja keras dan konsisten dalam usaha sehingga Anda gigih menghadapi pekerjaan dan tantangan untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan bisa didapatkan dari mana saja, seperti kuliah atau bisa melalui membaca, penalaran, dan kursus. Kemudian yang keempat, membuat keputusan. Seorang pebisnis harus memiliki sifat kepemimpinan yang bagus, sehingga dalam memilih keputusan dia tahu harus mempertimbangkan apa yang sangat matang dan kumpulan informasi agar keputusan tidak salah. Yang kelima yaitu keyakinan diri. Diperlukan keyakinan diri dalam berusaha sehingga dapat mengimplementasikan dalam tindakan sehari-hari, melangkah pasti, tekun, sabar, dan tidak ragu-ragu. Yang keenam, penampilan yang baik. Seiring dengan penampilan yang baik, maka akan dipandang bagus oleh klien, serta pribadi yang baik dan jujur akan disenangi oleh orang yang sukses bekerja sama. Kemudian yang ketujuh yaitu mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain. Tidak boleh membanding-bandingkan teman dan tidak boleh memilih-milih dalam berteman. Karena seorang pengusaha harus berbanyak teman dengan orang yang di bawah ataupun orang yang di atas kita agar bisa memajukan bisnis menjadi sukses. Selanjutnya yaitu karakteristik wirausaha yang sukses. Memiliki komitmen tinggi terhadap tugasnya, mau bertanggung jawab, mempertahankan internal locus of control, peluang untuk mencapai obsesi, toleransi menghadapi kebimbangan dan ketidakpastian, yakin pada dirinya, kreatif dan fleksibel, ingin memperoleh balikan segera, energi tinggi, motivasi untuk lebih unggul, berorientasi ke masa-masa, mau belajar dari kegagalan. Kemudian cara menuju wirausaha yang sukses. Ada sekitar 8 hal yang menjadi suatu anak tangga agar seseorang wirausaha dapat mengembangkan profesinya. Hal tersebut yaitu yang pertama, mau bekerja keras. Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah melihat orang pemalas dan suka berpangku tangan. Bahkan beliau secara simbolik memberi hadiah kampak dan tali kepada seorang laki-laki agar mau bekerja keras mencari kayu dan menjualnya ke pasar. Demikian pula jika mau berusaha maksimal sejak subuh, jangan tidur sebelum subuh, cepatlah bangun dan kegiatan untuk itu. Akhirnya laki-laki itu sukses dalam hidupnya. Demikian setiap pengusaha yang sukses selalu melewati saat-saat ia harus bekerja keras membanting tulang dan merintis perusahaannya. Seorang pengusaha taksi mungkin tadinya ia berpikir sopir angkutan umum. Seorang pengusaha tekstil mungkin kredit tekstil atau tukang jahit, dan banyak lagi contoh yang dapat kita kunjungi dalam riwayat hidup pengusaha yang sukses. Setiap kerja keras harus dimiliki seorang wirausahawan. Dalam hal ini disiplin memainkan peranan penting, sebab bagaimana orang mau bekerja keras jika disiplin tidak ada?
Dia harus mengatur waktu sesuai irama kehidupan. Bangun pagi, siap untuk bekerja, mulai kerja, istirahat, dan seterusnya setelah malam tiba. Malam hari ia tidur. Dan satu lagi elemen penting dalam keberhasilan kerja keras, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berdoa kepadanya. Insya Allah, kerja keras yang diiringi dengan berdoa akan memperoleh kesuksesan. Kemudian yang kedua yaitu bekerja sama dengan orang lain. Getting things done with and through people. Perbanyaklah teman dengan orang-orang di bawah atau dengan orang-orang di atas kita. Murah hati, banyak senyum kepada bawahan, dan patuh dan disiplin terhadap atasan, dan menghindari permusuhan. Dengan menggunakan tenaga orang lain, maka tujuan itu mudah digapai. Inilah yang disebut dengan manajemen, yaitu ilmu atau seni menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Seorang wirausahawan yang mudah bergaul, disenangi oleh masyarakat. Dia tidak suka fitnah, sok hebat, arogan, tidak suka menyikut, menggunting dalam lipatan, dan sebagainya. Dia harus berperilaku dan menyenangkan bagi semua orang, sehingga memudahkan untuk mencapai keberhasilan. Kemudian yaitu yang ketiga, penampilan yang baik. Hal ini bukan berarti penampilan body face atau muka yang elok atau paras cantik, akan tetapi lebih ditekankan pada penampilan perilaku jujur, disiplin. Banyak sih, tapi dengan rupa non elok ternyata orangnya penipu ulung. Ingatlah, pribadi yang baik dan jujur akan disenangi orang di mana-mana dan akan sukses bekerja sama dengan siapa saja. Seorang lulusan sekolah menengah atau alumni sebuah perguruan tinggi melamar dan diterima kerja di sebuah perusahaan. Dia berpenampilan baik seperti yang diceritakan. Maka dengan cepat ia naik pangkat menduduki posisi teratas dalam perusahaan tersebut. Berkait naluri kewirausahaannya, ia bisa menabung dan penghasilannya setiap bulannya. Kemudian menemukan peluang usaha lain. Setelah modal tabungan dirasa cukup, maka ia bisa menjelma menjadi pengusaha sukses. Peluang kewirausahaannya bisa membentuk mensuplai komoditi yang dibutuhkan oleh bekas keperusahaan, sehingga dapat merealisasi wirausaha dalam jenis komoditas yang sama atau pindah ke kota lain. Kemudian yang keempat yaitu yakin atau percaya diri. Kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita akan sukses melakukan sesuatu usaha. Jangan ragu dan bimbang. Niatlah bekerja dengan baik. Kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya diri ini diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari. Melangkah pasti, tekun, sabar, tidak ragu-ragu. Setiap hari otaknya selalu berputar membuat rencana dan perhitungan alternatif. Dia bisa saja menguji buah pikirannya dengan teman-teman lain, baik yang pro maupun kontra dengan rencananya. Kemudian yang kelima yaitu pandai membuat keputusan. Jika pada alternatif ini harus memilih, maka buatlah pertimbangan yang matang. Kumpulkan berbagai informasi, boleh minta pendapat orang lain, setelah itu ambil keputusan. Jangan ragu-ragu. Dengan berbagai alternatif yang ada dalam pikirannya, ia akan dapat mengambil keputusan terbaik. Kemudian yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan. Pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang, pendidikan adalah hal yang nomor satu. Tenaga tak terdidik harganya murah sekali. Sebaliknya, orang terdidik memiliki ilmu dan keterampilan akan dibayar mahal. Benarkah Rasulullah yang mewajibkan semua muslim menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur? Pendidikan ini bukan berarti harus masuk perguruan tinggi, melainkan pendidikan dalam bentuk kursus-kursus, penalaran, membaca buku, dan sebagainya. Pendidikan kolek dalam diploma akan sangat membantu seseorang dalam menemukan dan mengembangkan jiwa serta operasional wirausaha. Akan tetapi, hal yang terpenting di sini adalah adanya tambahan pengetahuan. Kemudian yang ketujuh yaitu ambisi untuk maju.
Kita jangan loyo, pasrah, menyerah, tak mau berjuang. Kita harus punya semangat tinggi, mau berjuang untuk maju. Orang-orang gigih dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan biasanya banyak berhasil dalam kehidupan. Apakah jenis pekerjaan yang dilakukan, profesi apapun yang dihadapi, kita harus mampu melihat ke depan dan berjuang untuk menggapai apa yang diidam-idamkan. Kemudian yang kedelapan yaitu pandai berkomunikasi. Pandai berkomunikasi berarti pandai mengorganisasi buah pikiran ke dalam bentuk ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang enak didengar, mampu menarik perhatian orang lain. Komunikasi baik diikuti dengan perilaku jujur, konsisten dalam pembicaraan akan membantu seseorang dalam mengembangkan karir yang bagus. Akhirnya dengan keterampilan berkomunikasi itu, seseorang dapat mencapai puncak karir, meraih kursi nyaman yang menjadi idaman setiap orang. Pada dasarnya, kegiatan menjual adalah kegiatan dasar wirausaha. Sejak awal seseorang wirausaha akan membuka usahanya. Ia terlebih dahulu harus mendesain ide-idenya, selanjutnya menjual ide tersebut, serta mendiskusikannya dengan orang-orang yang ia percaya untuk mengambil keputusan yang tepat sebagai landasan kokoh dalam pelaksanaan dan keyakinan akan keberhasilan usahanya tersebut. Menjual merupakan kegiatan kreatif seorang individu. Menjual memiliki kemampuan dalam memuaskan diri. Ia harus bangga akan pekerjaan menjualnya, memiliki standar etika tinggi, terampil dalam pekerjaannya, memiliki pengetahuan benar bila berjanji, selalu up to date, karena ia tidak pernah berhenti belajar, memelihara pribadinya dan kemerdekaannya, mengetahui bahwa menjual berarti. Adapun keuntungan dalam menjual yaitu memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki gaji tetap, memiliki kesempatan lebih luas dalam berkembang, bergaul dengan berbagai macam orang dari segala jenis lapisan, rasa bangga akan pekerjaannya lebih bebas, pribadinya dapat berkembang, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sedangkan kelemahannya yaitu terbatasnya waktu untuk tinggal di rumah, kegiatannya monoton. Dalam hal ini diartikan kegiatannya hanya menjual barang saja. Tetapi di samping itu, seni menjual merupakan tindakan menerapkan ilmu atau keahlian yang kita miliki ke dalam praktik menjual. Keberhasilan orang tidak hanya ditentukan oleh bakat saja, tetapi juga segala daya upaya pikirannya yang mendorong ke arah keberhasilan. Penjual harus berlaku sebagai artis dalam transaksi penjual, serta bersifat scientist dalam memecahkan berbagai persoalan melalui analisa ilmu pengetahuan agar diperoleh cara-cara menjual yang objektif, rasional, dan menguntungkan. Cara menemui dan mempengaruhi calon pembeli datang sendiri dengan memperkenalkan diri, perantara orang lain, perantara surat, perantaraan telepon, melalui organisasi atau perkumpulan. Cara menghadapi pembeli ada dua yang harus diketahui dalam mendapatkan calon pembeli, yaitu yang pertama, menciptakan suasana yang menyenangkan, mengadakan pendekatan terhadap pembeli. Pendekatan dapat dilakukan dengan memberi salam, menunggu sejenak, pendekatan dagang, cenderung tidak memaksakan, serta dengan menaruh perhatian. Kemudian cara memperoleh perhatian pembeli, penjual juga harus bisa memberikan kesan sebelum menjual barangnya, atau biasa yang kita sebut dengan kesan pertama. Kesan pertama sebagai pembuka jalan transaksi harus dapat menimbulkan perhatian pembeli untuk mendapatkannya. Penjual harus bersikap tanduk bahasa, cara bicara, dan cara berpakaian, mendorong keinginan pembeli menjual. Dituntut mengetahui faktor apa saja yang diperlukan untuk mendorong pembeli melakukan pembelian produknya. Penjual bisa memberikan motivasi atas penjelasan yang
bersifat mempengaruhi tentang daya guna melakukan pembelian produknya. Penjual bisa memberikan motivasi atas penjelasan yang bersifat mempengaruhi tentang daya guna dari barang tersebut, dan penjual harus dapat meyakinkan bahwa kualitas barangnya baik dengan harga bersaing di antara toko-toko yang lainnya.